Langit tak lagi bersua dengan senja. Sebaliknya, matahari mereka dengan arogan menampakkan eksistensinya sedikit demi sedikit. Sinarnya mengenai pipi Syifa saat gadis itu tengah membawa beberapa tas berisi baju untuk dimasukkan ke bagasi. Tak lama, datanglah Rauf yang juga membawa koper berisi berbagai barang Syifa, mulai dari guling sampai boneka. Konon Syifa tidak bisa tidur tanpa kedua barang kesayangannya itu. Seperti mau pindahan saja, Tondo. Ibu menatap Syifa dengan matanya sedikit memicing karena terkena silauan matahari. Syifa hanya tersenyum. Sebenarnya tidak semua barang yang dibawa, hanya barang-barang yang memang mungkin akan dia butuhkan di sana. Selain baju-baju yang pasti, Rauf dengan cekatan membantu Syifa memasukkannya ke bagasi. Saat dirasa semuanya sudah beres, akhirnya Syifa dan Rauf berpamitan pada ibu dan bapak. Nanti kalau ada waktu yang senggang, insya Allah nanti Syifa mampir, Pak, Bu. Mereka melepas kepergian putrinya dengan senyum. Sebentar lagi rumah kita sepi, Pak. Anak kita hidup ikut uang semua. Mata kedua orang tua itu tidak berhenti menatap mobil yang melesat ke jalan itu sampai benar-benar hilang bak ditelan bumi. Di mobil, Syifa menatap hamparan sawah yang begitu luas. Dia melewati jalan yang dulu tempat bertemu dengan mertuanya, sedikit melambai ketika melihat sang montir saat itu. Dia tersenyum, bagaimana rasa ini bisa bermula. Dulu, dia gadis yang berusaha mati-matian mencari pekerjaan. Sekarang dia yang harus rela melepaskan lowongan pekerjaan itu setelah menikah dengan Rauf. Detik berikutnya, dia menatap Rauf yang masih sibuk mengendarai mobil. Gadis itu tidak tahu bahwa pikiran Rauf tengah kalut. Dia hanya melihat wajah Rauf dengan rahang yang tegas menatap jalanan lurus. "Mas, boleh kupanggil Mas Atta?" tanya Syifa. Rauf menatapnya beberapa detik, sebelum kemudian kembali menatap jalanan yang hari ini begitu ramai. Tentu, senyum Syifa mengembang. Dia menatap para suaminya yang semakin hari semakin tampan. Apalagi bisa terkena kilatan matahari. Bila terkena kilatan matahari yang dipantulkan dari kendaraan yang berlalu lalang. Sungguh baru kali ini aku merasa bisa sejatuh-jatuhnya cinta kepada seorang manusia. Pohon-pohon terlewati, dedaunan dan tanaman hijau telah tiada. Tak terasa mereka sampai di jantung kota. Itu tandanya jika rumah yang menjadi tujuan mereka semakin dekat. Di mobil tidak banyak percakapan yang berarti. Mereka berdua sibuk dengan aktivitas masing-masing. Rauf yang menyetir dengan Syifa yang bermain ponsel. "Jadi kamu lebih memilih ponsel daripada aku ya?" kata Rauf dengan wajah yang agak dibuat kesal. Syifa menjulurkan lidah. Dia menatap Rauf kemudian tersenyum. "Lebih menarik ponsel sih daripada kamu." "Apa menariknya ponsel? Banyak cowok-cowok ganteng di sini, apalagi opa-opa kayak di drama Korea." Syifa kembali memainkan ponselnya. Jemari lentiknya menggeser layar beberapa kali. "Kenapa kamu mencari cowok-cowok di sana? Halu tahu. Mengapa memilih halu daripada yang nyata? Padahal cowok di sampingmu ini lebih ganteng dari mereka." Rauf menyengir. Kemudian salah satu alisnya naik turun menggoda Syifa. Sedangkan Syifa berhuaria menyoraki sang suami yang mengaku sebagai lelaki tampan. "Siapa yang bilang tampan? Papaku. Lagipun, kalau aku tidak tampan, kenapa kamu mau menikah denganku?" Dia kembali menampakkan seringai kemenangannya, membuat Syifa semakin gemas dibuatnya. "Aku menikah dengan seseorang bukan karena tampan kok, tapi karena..." tanya Rauf. Dia masih sibuk mengendarai mobil. Syifa hanya tersenyum kemudian memandang pinggiran jalan yang dipenuhi dengan rumah-rumah tanpa pelataran. Ya adalah, kepo, rupa manusia kadangkala memang tidak harus untuk segalanya, apalagi soal cinta. 5 menit kemudian, mobil yang mereka kendarai telah sampai di depan rumah Rauf. "Pak Nur,
tidak menyambut beliau. Pak Nur tidak menyambut. Beliau masih sibuk di perusahaannya di jam-jam sepagi ini. Rumah sebesar itu tidak ada orang, hanya ada Rauf dan Pak Nur yang menempati. Kadang kalau rumah terlihat kotor, kalau Pak Nur sempat, pasti Pak Nur yang membersihkan. Lelaki tua itu tidak selemah seperti yang dilihat di fisik. Jangan menghilang di sini ya. Rauf mengusap jilbab Syifa lembut. Gadis itu mengercutkan bibir. Kenapa kalau menghilang? Ini kan rumahmu. Pasti mudah mencariku. Aku lebih memilih mencari tahu bagaimana cara membahagiakanmu daripada mencarimu. Syifa tertawa memukul kecil bahu Rauf. Apa gunanya mencari tahu cara untuk membahagiakanku jika orang yang ingin kamu bahagiakan hilang? Nggak nyambung kan? Iya memang. Rauf menggaruk tengkuknya. Maka dari itu jangan menghilang dari hadapanku. Mencarimu memang sulit, tetapi lebih sulit mencari cara untuk membahagiakanmu. Maka dari itu, aku lebih memprioritaskannya. Jika aku bisa menemukan cara itu, maka aku akan mencarimu. Tapi sebaliknya, buat apa kamu sudah ada di depanku jika aku tidak bisa membuatmu bahagia? Bukannya itu sia-sia saja? Membuatku bahagia tidak sesusah itu, Mas. Dia menepuk pipi Rauf pelan. Matanya menatap manik mata Rauf yang juga balas menatapnya. Melihatmu mencurahkan cinta untukku saja sudah cukup. Syifa tersenyum kemudian menenggelamkan diri di pelukan Rauf. Sedang Rauf, sampai kapan dia akan berpura-pura mencintai gadis sampai membuat gadis itu jatuh cinta kepadanya? Tiba-tiba ponsel Syifa berdering, membuat pelukan singkat itu usai. Rauf tersenyum menatap Syifa. Yang menyedihkan sekarang adalah setiap dia menatap Syifa, dia seperti melihat Humairah. Hanya Humairah yang berada di benaknya. Ya Allah, Fah, maafkan aku. Mas Atta, panggil Syifa saat melihat Rauf melamun. Sesegera mungkin, Rauf menatap Syifa dengan ekspresi canggung. Jangan suka melamun, tidak baik. Rauf hanya tersenyum. Ngomong-ngomong, kalau mau memanggilku dengan sebutan Atta di rumah saja ya. Kenapa? Rauf menyengir. Nanti malah aku dikira Atta YouTuber di Gen Halilintar itu. Keduanya tertawa. Rauf sempat menatap tawa Syifa yang renyah. Keduanya masuk ke kamar. Syifa mengempaskan tubuh ke ranjang Rauf. Belum pernah tidur di spring bed ya? Syifa bersikap seolah bodoh amat dengan segala ocehan Rauf. Apalagi saat Rauf membuka jendela kamarnya dan semilir angin menerbangkan jilbabnya. Dulu, saat pertama kali aku melihatmu, kukira kamu tipikal lelaki yang irit omong. Ternyata, Syifa cekikikan di ranjang Rauf. Jangan melihat watak seseorang dari penampilan ya. Gadis itu pura-pura menutup kuping dengan tangan. Kemudian, menenggelamkan diri di selimut. Hatinya bahagia, benar-benar bahagia bisa bercanda sejauh ini dengan suaminya. Tiba-tiba, pertanyaan Rauf membuatnya sedikit tersentak. Kamu tidur di kamar sini saja ya, biar aku yang tidur di kamar sebelah. Bukankah kita ini sudah menikah? Bersambung.